acted still for a glimmer to arrive. I know it will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prakasa Ramadhani. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang elektronika. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Abda Fakiram, kemudian ada Arman Wika, yang terakhir ada Fajar Cahyadi. Ada beberapa definisi dari para ahli yang dapat memberikan gambaran pengertian tentang elektronika. Menurut J. Millman, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Kemudian, menurut Johannes, elektronika ialah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti atau alat yang asas kerjanya ialah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas seperti dalam tabung-tabung radio dan aliran elektron dalam semi penghantar seperti misalnya adanya transistor. Nah, dari definisi-definisi tersebut, pada hakikatnya pengertian elektronika adalah mempelajari pengendalian dan penerapan gerakan partikel pembawa muatan atau elektron dalam ruang hampa, gas, atau semikonduktor. Adapun pengertian lain dari elektronika itu sendiri adalah elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah mendengarkan pengertian elektro dari teman saya di sini akan menjelaskan bagaimana proses sejarah elektro. Perkembangan elektro pada masa dahulu. Revolusi besar-besaran terhadap elektronika terjadi sekitar tahun 1960-an, di mana saat itu mulai ditemukan suatu alat elektronika yang dinamakan transistor, sehingga dimungkinkan untuk membuat suatu alat dengan ukuran yang kecil, di mana sebelumnya alat-alat tersebut masih menggunakan tabung-tabung vakum yang ukurannya besar. Hanya dalam kurang waktu 10 tahun sejak ditemukannya transistor, ditemukan sebuah rangkaian yang dikenal dengan IC. Merupakan sebuah rangkaian terpadu yang berisi puluhan, bahkan jutaan transistor di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat sebuah perangkat elektronika semakin kecil bentuknya, tetapi semakin banyak fungsi. Sebagai contoh, telepon genggam atau handphone yang Anda pakai saat ini dengan yang kita pakai beberapa tahun yang lalu. Perkembangan elektro pada masa sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya. Contoh, di rumah, kita sering melihat televisi, mendengarkan radio, berkomunikasi dengan telepon. Di pabrik, kita memakai alat deteksi, mengoperasikan robot perakit, dan sebagainya. Bahkan pada zaman sekarang ini, kita tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan elektronika sebagai dasar teknologinya. Maka, perkembangan elektro pada masa sekarang sangatlah besar. Perkembangan elektro pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang, kemajuan teknologi, khususnya di bidang elektronika, akan sangat besar.
karena yang sekarang ini masih sangat dirasakan kurang, sehingga manusia nantinya akan kembali berupaya untuk menemukan peralatan-peralatan teknologi, khususnya di bidang elektronika, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lampu pijar. Nah, pengembangan lampu pijar sudah dimulai pada awal abad ke-19. Nah, sejarah lampu pijar dapat dikatakan telah dimulai dengan ditemukannya tumpukan Volta oleh Alessandro Volta. Nah, pada tahun 1802, Sir Humphrey Davy menunjukkan bahwa arus listrik dapat memanaskan sebagai suntai logam tipis hingga menyala putih. Nah, lalu pada tahun 1820, Warren de la Rue merancang sebuah lampu dengan cara menempatkan sebuah kumparan logam mulia platina di dalam sebuah tabung, lalu mengalirkan arus listrik melaluinya. Hanya saja harga logam platina yang sangat tinggi menghalangi pendayagunaan penemuan ini lebih lanjut. Nah, elemen karbon juga sempat digunakan, namun karbon dengan cepat dapat teroksidasi di udara. Oleh karena itu, jawabannya adalah dengan menempatkan elemen dalam vakum. Nah, pada tahun 1870-an, seorang penemu bernama Thomas Alva Edison dari Menlo Park, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mulai ikut serta dalam usaha merancang lampu pijar. Nah, dengan menggunakan elemen platina, Edison mendapat paten pertamanya pada bulan April 1879. Rancangan ini relatif tidak praktis, namun Edison tetap berusaha mencari elemen lain yang dapat dipanaskan secara ekonomis dan efisien. Nah, pada tahun yang sama, Sir Joseph Wilson Swan juga menciptakan lampu pijar yang dapat bertahan selama 13,5 jam. Nah, sebagian besar filamen lampu pijar yang diciptakan pada saat itu putus dalam waktu yang sangat singkat, sehingga berarti secara komersil untuk menyelesaikan masalah ini, Edison kembali mencoba menggunakan untaian karbon yang ditempatkan dalam bola lampu hampa udara hingga pada tanggal 19 Oktober 1879 dia berhasil menyalakan lampu yang mampu bertahan selama 40 jam. Sekian dari saya. Baik, setelah mendengarkan pengertian dan penjelasan tentang elektronika dari teman saya, di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu membuat simulasi rangkaian instalasi rumah. Bahan yang saya siapkan di sini ada MCB 4 ampere 1 buah, 2 batang pipa masing-masing 4 meter, inbow 4 buah, saklar ganda 1 buah, saklar tunggal 2 buah, stop kontak 1 buah, fitting 4 buah, tedus 7 buah, tapi di video saya tunjukkan 5 buah agar cukup di frame. Lalu ada elbow 4 buah, kabel NYA 1 roll atau 50 meter, dan isolasi hitam dan putih masing-masing 1 buah. Langkah pertama yaitu memotong pipa sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pemotongan pipa tidak saya videokan karena akan memakan durasi. Setelah memotong pipa, kita lanjut ke tahap perakitan. Oh ya, di beberapa bagian seperti dudukan MCB, tedus, inbow, dan juga fitting saya tanamkan dengan baut agar posisinya tidak berubah. Perakitan ini cukup memakan waktu banyak, jadi saya akan mempercepat videonya untuk mempersingkat waktu.
Langkah kedua yaitu memasang dudukan saklar atau inbow. Tapi dengan catatan jangan memasang fitting pada tahap ini, karena jika fitting dipasang pada tahap ini, maka jalur kabel ke lampu akan tertutup. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this to us. Langkah ketiga atau langkah yang rumit bagi saya karena banyak kabel yang harus dirakit. Di tahap ini seharusnya saya menggunakan kabel dengan warna yang berbeda, tapi berhubung menekan biaya seminim mungkin dan waktu yang singkat, jadi saya akan menggunakan isolasi agar memudahkan perakitan. Langkah keempat atau langkah yang terakhir yaitu penyambungan kabel ke stop kontak, saklar, dan juga fitting. Di sini saya tidak memperlihatkan penyambungan kabel ke MCB. Karena saya tidak mempunyai terminal, maka dari itu saya harus membelinya terlebih dahulu.
Setelah menyelesaikan beberapa tahap tadi, akhirnya kita ke tahap pengetesan. Saya menggunakan lampu yang berbeda wattnya untuk pengetesan, dan juga menggunakan kipas angin untuk mengetes stop kontak. As long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. 'Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight until we see the end of time, I'll cross my heart and hope to die with. Always and forever, I'll be by your side. When days are dark and stars don't remind me, always and forever till the end. Mungkin ini saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.